Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di penghujung daripada bulan Safar. Mendekati beberapa hari berikutnya bulan Rabiul Awal. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Wa tilkal ayyamu nudawwilha bainan nas. Berputarnya hari, Jumat, bulan dan tahun. Pada akhirnya suatu saat kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para khatib setiap kali Jumat mewasiatkan, mengingatkan kepada kita, dan merupakan bagian daripada rukun setiap kali khutbah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencapaian kebaikan, kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat, zahir dan batin, cepat atau lambat, melainkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah di tengah-tengah sisi pandemi Covid-19 ini, kita jangan melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Tidaklah aku berikan kepada kalian umur yang cukup untuk senantiasa mengingat, mencari, berbuat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan telah datang kepada kalian yang memberikan peringatan. Abdullah ibnu Abbas diiringi daripada para muhakkikun menafsirkan ini ayat. Jika seseorang itu sudah balagha umruhu sittina sanah, seseorang itu sudah mencapai umurnya 60 tahun, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu melainkan dia persiapkan untuk kembali kepada Allah. Rata-rata daripada umur umat baginda sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, di antara 60-70 tahun. Dan sesungguhnya ajal itu adalah sesuatu yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Bukan kita ketakuti sabab, yang kita takuti kematian apa yang kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan sahabat ta'addadatil asbab wal mautu wahid, sebab kematian itu banyak, sedangkan mati itu adalah satu. Boleh jadi karena tua, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena kecelakaan. Dan kalau dihitung berapa banyak orang yang mengantarkan kematian dengan sebab jumlah yang banyak, bukan hanya satu dikarenakan virus corona seperti sekarang ini yang kita takutkan. Yang kita takutkan bekal apa nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memohon kepada Allah dari sesuatu kesulitan, perkara yang dihadapi rongrongan orang kafir Quraisy yang begitu mereka sangat membenci dan musuhi. Tidak segan-segan mereka sekongkol, sepakat, bahkan mereka mengambil daripada algojo para orang-orang hebat kuat daripada setiap kabilah ini, dikumpulkan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi setiap saat pekerjaannya hanya menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapannya, dan mereka melempari kotoran setiap kali Nabi lewat di depan rumahnya. Abu Jahal
Dia tidak segan-segan membuat perangkat lubang dengan harapan Rasulullah SAW masuk ke dalamnya. Dan berapa kali di tengah jalan Rasulullah dijegal dengan diusungkan dari pedang yang sangat tajam pada waktu saat Rasulullah kesendirian. Dasur melakukan hal itu. Begitu juga pada waktu saat hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bagaimana Rasulullah ditinggalkan oleh para sahabat, terutama daripada kelompok orang-orang munafik pada waktu saat perang Uhud. Maka mereka orang kafir, mereka membanjiri dengan senjata tajam, baik tumbak dan panah. Hanya beberapa seorang sahabat saja yang melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah mengangkatkan tangan kepada Allah mohon pertolongan. Bahkan kekasihnya malaikat Jibril datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menawarkan dan memberikan pertolongan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dihancurkan kampung seseorang, bahkan negeri yang menyakiti baginda Rasulullah SAW. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah aku diutus menghancurkan suatu bangsa untuk melaknat, membenci, mencaci maki, menghina dan menyakiti orang lain. Aku diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana dia kalanya pada waktu saat kembalinya penduduk Taif, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam kembali datang ke Taif, sudah lebih dulu orang-orang yang memprovokasi untuk menebarkan kebencian kepada Nabi, seluruh masyarakat Taif, sehingga waktu saat kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaknya harus mereka memuliakan, bergembira sebagaimana bergembiranya sahabat Ansar pada waktu saat kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah datang kepada Madinah. Mereka mencaci maki, bahkan mereka melempari batu sehingga Nabi luka. Apa yang diucapkan? Salah satu doa yang keluar selain baginda sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk memberikan hidayat kepada mereka yang tidak mengetahui, salah satunya Rasulullah itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau seandainya apa yang mereka lakukan Engkau tidak murka, Engkau tidak benci, Engkau ridha kepadaku, maka aku tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Inilah salah satu inti yang harus kita ketahui. Marilah sama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Senangkanlah diri kita ini, cintailah diri kita ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Banggakanlah baginda sallallahu alaihi wasallam yang kekasihnya, yang sayangnya, yang perjuangannya, yang pengorbanannya melebihi pengorbanan orang tua, kasih dan sayangnya terhadap putra-putranya. Kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kecintaan seorang tua kepada anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW telah merangkul kita, menggenggam kita, tapi sendiri kita yang melepaskan dari baginda SAW, meninggalkan syariatnya, meninggalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita jauh dengan Allah dan Rasulnya. Boleh jadi akan terjadi ikhtilafan katsira, perselisihan dan permusuhan yang begitu banyak, karena kita mengaku seorang muslim yang beriman tidak satu arah. Allah Subhanahu wa taala mengasihi kepada kita dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, meninggalkan dua pusaka yang sangat berharga. Taraktu fikum amrainin in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang sangat berharga. Jika kalian berpegangan, maka kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan juga sunnah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hal yang harus kita ketahui. Kita akan memaknai, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, mengikuti apa saja yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selamat. Ketahuilah hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zarallahu ila amri'in akhra ajalahu hatta balaga sittina sana. Allah tidak lagi akan memberikan alasan kepada seseorang jika sudah umur 40 tahun, kepala 4, kepala 5, kepala 6, tapi masih lalai dan masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia akan mendapatkan nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ahlul Madinah,
para sahabat yang tinggal di Madinah, jika iza balagha arba'ina sanah, mereka sudah mencapai umur 40 tahun, maka mereka meninggalkan dunia dan hanya menunggu untuk kembalinya ke akhirat dan memperbanyak daripada amal-amal akhirat. Marilah hadirin sekalian, dengan datangnya bulan Rabiul Awal, kita bangkitkan lagi dari kelalaian kita, kita bangun dari tertidurnya kita ingat dari lupanya kita bahwa sesungguhnya ada tujuan yang agung yang kita hadapi di depan ini. Maka akan hilang semua permasalahan yang ada di sekitar kita ini, termasuk daripada pandemi COVID-19 ini. Apabila kita husukkan dan kita tekunkan tugas awal dari apa yang telah Allah camkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadahlah, berbaktilah, berkaryalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Insyaallah dengan datangnya bulan Rabiul Awal, kita semangati diri kita lagi. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di saat akhir-akhir hayatnya. Rasulullah banyak membaca sesuatu yang mengingatkan bahwa dekatnya akan sampainya ajal baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala puji ya Allah, aku bermohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Seterusnya ini adalah lebih patut bagi kita sekalian. Mari kita bersihkan diri kita dari segala dosa. Kita isi waktu-waktu kita dengan amal baik. Suatu saat cepat ataupun lambat, kita siap ataupun tidak siap, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan datangnya bulan Rabiul Awal, mari kita sambut dengan sukacita, dengan bergembira. Itulah orang-orang yang beriman, melebihi daripada kegembiraan kita mendapatkan sesuatu daripada bagian daripada dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, wa an syababi ahlil jannah sayyidina Al-Hasan wa sayyidina Al-Husain, wa an ammaini fadilaini 'alan nas sayyidina Hamzah wa sayyidina Abbas, wa an baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in at-tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa syukral al-afiyah. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana akhiratan lati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata lana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan fiha min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadallah. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar.